Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kuliah farmasi fisika. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Friska Novita Rizky dengan NIM 1901089 dengan dosen pengampu Ibu Nesa Agestia MFom APT. Adapun yang akan saya bahas pada hari ini adalah mengenai reologi. Subbab yang akan saya jelaskan yang pertama pendahuluan, kemudian penerapan reologi di bidang farmasi, aliran dan deformasi, serta penggolongan bahan menurut tipenya. Langsung saja saya mulai pendahuluannya. Reologi ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu reo dan logos. Reo artinya mengalir, serta logos artinya adalah ilmu. Jadi reologi adalah ilmu yang mempelajari sifat aliran dan perubahan suatu bentuk suatu zat atau sediaan. Prinsip dasar reologi telah digunakan untuk meneliti cat dan tinta, berbagai adonan makanan, bahan-bahan untuk pembangunan jalan, kosmetik, produk hasil peternakan, dan bahan-bahan lainnya. Scott Bland mengenali pentingnya reologi dalam farmasi dan menyarankan penerapannya dalam formulasi dan analisis produk-produk farmasi. Adapun produk-produk farmasi yang dimaksud adalah emulsi, pasta, suspensi, suppositoria, lotion, dan juga krim, seperti pada gambar. Aplikasi reologi di bidang farmasi meliputi sediaan cairan pada pencampuran dan aliran bahan, kemudian pada pengemasan ke dalam wadah, kemudian stabilitas fisik sistem dispersi, dan laju absorpsi obat dari saluran gastrointestinal. Kemudian pada semisolid, sediaan semisolid itu penyebaran dan pelekatan pada kulit, kemudian pemindahan dari wadah ke tubuh. Kemudian yang ketiga itu dalam bentuk padatan. Manfaatnya itu pada saat aliran serbuk dari corong ke lubang cetakan tablet atau kapsul, kemudian pada pengemasan serbuk atau granul. Kemudian pada produksi itu pemilihan peralatan produk dan efisiensi proses produksi. Selanjutnya penggolongan bahan menurut tipe, aliran, dan deformasi. Terdiri dari sistem Newton atau Newtonian dan sistem non-Newton. Sistem Newton atau Newtonian itu sejarahnya dari seseorang yang bernama Newton, yaitu orang yang pertama mempelajari sifat-sifat aliran cairan secara kuantitatif. Dia menemukan bahwa makin besar viskositas atau kekentalan suatu cairan, maka makin besar pula tegangan geser yang diperlukan untuk menghasilkan suatu laju geser tertentu. Kemudian sistem non-Newton. Nah, pada sebagian besar produk farmaseutik cair yang bukan merupakan cairan sederhana dan tidak mengikuti hukum aliran Newton, kemudian sifat non-Newton ini umumnya ditujukan oleh larutan koloid, kemudian emulsi seperti contohnya Scott emulsion, kemudian suspensi seperti Propepsa, Impepsa, Sucralfat, kemudian salep ya, yang kita ketahui banyak kali produk-produk salep. Kemudian pembagiannya ada dua, yang pertama time independent dan yang kedua itu time dependent. Time independent itu adalah dia tidak memerlukan waktu untuk kembali ke dalam keadaan semula. Nah, time independent ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama aliran plastis atau plastic flow. Kurva aliran plastis tidak melalui titik nol, tetapi memotong sumbu F seperti pada gambar.
Bahan-bahan yang mempunyai aliran seperti ini disebut dengan Bingham bodies sesuai dengan nama pencetus rheologi modern dan penemu zat-zat plastis. Badan Bingham tidak akan mengalir sampai yield value-nya terlampaui. Yield value itu adalah gaya atau tekanan geser minimal yang dibutuhkan untuk mengalirkan suatu cairan. Aliran plastis ini mengikuti hukum Bingham. Hukum Bingham itu eta sama dengan T kurang F bagi D. Yang kedua itu adalah aliran pseudoplastis. Viskositas akan turun dengan naiknya tekanan geser. Zat yang memiliki aliran ini contohnya adalah teragakan, natrium alginat, metil selulosa, dan natrium CMC atau NaCMC. Aliran plastik dan pseudoplastis ini disebut juga dengan sistem yang menjadi encer karena adanya tekanan geser. Kemudian yang ketiga adalah aliran dilatan. Jika pada sistem ini diberikan tekanan geser, maka viskositas akan bertambah besar. Artinya bila dikocok, sistem akan menjadi lebih kental, sehingga disebut juga dengan shrinking system atau sistem yang mengental karena tekanan geser. Kemudian time independent, yaitu sifat aliran yang tergantung pada waktu atau cenderung lama untuk kembali pada struktur semula. Tisotropik. Sistem tisotropik ini biasanya mengandung partikel-partikel asimetris yang pada keadaan diam struktur ini memberikan suatu tingkat kekakuan atau rigidity dan menyerupai suatu gel. Sistem tisotropik. Pada waktu diam atau dalam keadaan istirahat, viskositasnya menjadi besar atau kental. Kemudian pada saat dikocok itu menjadi encer. Dalam keadaan encer ini berlangsung selama waktu yang tertentu dan tidak segera kembali pada keadaan semula, yaitu saat kental. Hal ini menguntungkan untuk sediaan yang berbentuk dispersi seperti emulsi, suspensi, aerosol, krim, salep, dan pasta. Makanya kalau misalnya beli obat pasti selalu disuruh kocok dulu, khusus untuk yang emulsi, suspensi, aerosol itu. Nah, contoh bahan yang digunakan itu adalah Vigam atau bentonit. Berikut adalah grafik plastis tisotropik dan pseudoplastik tisotropik. Pada aliran plastis dan pseudoplastis, struktur yang terbentuk oleh ikatan van der Waals yang nantinya akan rusak karena pengadukan, tapi struktur tersebut akan segera terbentuk kembali jika pengadukan dihentikan, sehingga kurva naik dan kurva turun akan berhimpit. Rheopeksi. Rheopeksi adalah suatu gejala yang menunjukkan bahwa suatu zat padat lebih mudah membentuk suatu gel jika diaduk. Anisotropik tidak sama dengan dilatan. Sistem dilatan biasanya mengandung zat padat yang terdispersi dengan jumlah yang besar, sekitar lebih dari 50%. Nah, sedangkan sistem antisotropik ini biasanya mengandung zat padat dengan jumlah yang sedikit, yaitu di antara 1-10%. Meningkatnya frekuensi tumbukan dari partikel-partikel terdispersi atau molekul-molekul polimer dalam suspensi dapat menyebabkan ikatan antar partikel naik, sehingga dalam keadaan keseimbangan membentuk gumpalan-gumpalan besar. Dalam keadaan diam, gumpalan-gumpalan tersebut kemudian pecah dan secara bertahap kembali ke keadaan semula, yaitu menjadi partikel-partikel tunggal. Nah,
Kemudian ada viskoelastis. Jika suatu benda padat dengan panjang LO ditarik sampai batas-batas tertentu, kemudian dilepaskan, maka benda tersebut akan kembali ke panjang semula. Benda tersebut dikatakan elastis bila perubahan bentuk dan struktur masih reversibel. Jika ditarik lagi, maka kemungkinan benda tersebut akan patah atau retak. Bahan-bahan viskoelastis mempunyai sifat kombinasi tertentu, seperti sebagai cairan kental dan sebagai benda elastis yang dapat mengalami perubahan bentuk jika diberi tekanan atau tegangan. Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Mohon supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.